Pimpinan petir bongkar pemicu bentrok antar kelompok di Penjaringan, bukan dipicu kelompok Palembang dan Ambon. AKP Fauzan Yunadi selaku Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait SARA. Sementara itu, Ketua Petir menguak sosok yang dianggapnya paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Beredar kabar terbaru, pelaku yang menganiaya korban hingga tewas diketahui bernama An. Belum diketahui apakah pria tersebut sudah ditangkap atau belum. Sementara itu, Alex Emmanuel Kaju membongkar dalang terjadinya ricuh di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 silam. Ketua Umum Persatuan Timur Raya, Petir, ini memberikan klarifikasi melalui media sosial TikTok. Akun TikTok bernama Rotet Habongkar menayangkan duduk persoalan yang terjadi di Penjaringan. Ditegaskannya, peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan perang suku. Selain itu, Alex juga membeberkan permasalahan itu bersumber pada orang Betawi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Saat kejadian, oknum masyarakat Betawi tersebut melarikan iri. Permasalahan itu murni dilakukan oleh oknum dan individu yang terjadi secara spontan. Bahkan pada peristiwa itu juga ada kejadian kriminal. Menurutnya, korban saat itu hanya datang membantu dan yang punya masalah sebenarnya adalah dari orang Betawi. Korban saat itu hanya datang membantu, dan yang punya masalah sebenarnya adalah dari orang Betawi, kalau tidak salah iparnya dari korban, sebutnya.